Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kuspanca Sulistiono. Pada kali ini kita akan belajar mengenai pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Untuk subkompetensinya itu nanti kita ke pemeliharaan pada kendaraan secara berkala. Maksud dari pemeliharaan kendaraan secara berkala ini adalah sebagai gambaran kita supaya kendaraan kita itu mempunyai performa yang tetap stabil dan tetap baik. Selain itu juga sebagai keamanan, sehingga kendaraan kita pada waktu kita gunakan itu tidak terjadi kendala di jalan nanti. Selain itu juga untuk pelajaran pemeliharaan secara berkala ini itu sebagai awal dari pelajaran mengenai mesin dan mekanisme katup, sehingga sebelum kita mengidentifikasi mesin dan mekanisme katup, kita belajar terlebih dahulu mengenai pemeliharaan kendaraan ringan. Karena apa? Karena tanpa adanya kerusakan tidak mungkin kita bisa memeriksa atau mungkin mendiagnosis kerusakan pada sebuah sistem di kendaraan. Sehingga di awal kita ungkapkan mengenai pemeliharaan dan perawatan secara berkala dari kendaraan ringan. Sebagai awal kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama kita masing-masing, supaya pada waktu kita belajar itu dimudahkan dan dilancarkan. Berdoa mulai. Cukup. Yang selanjutnya silakan siswa-siswi bisa absen melalui Google Form yang sudah saya buat. Link absensi sudah saya share melalui grup WhatsApp ataupun Google Classroom. Yang selanjutnya mengenai materi juga sudah saya share di link yang sudah saya bagikan juga. Ada modul dan juga ada materi PowerPoint. Sebagai gambaran saja, untuk materi PowerPoint itu sudah mencakup mengenai pemeliharaan dan pemeriksaan terhadap mekanisme katup. Sehingga untuk awal ini kalian bisa menyimak terlebih dahulu video yang saya bagikan ini. Tujuan dari pemeliharaan sudah saya ungkapkan tadi. Yang pertama mengenai performa kendaraan, yang kedua mengenai keselamatan, terus yang ketiga itu untuk mengantisipasi kerusakan yang lebih parah, sehingga kita bisa mengantisipasi. Kita belajar mengenai pemeriksaan kendaraan itu ringan-ringan saja, tidak usah terus harus menyeluruh, tidak. Tapi ini adalah yang inti saja, karena kalau kita mempelajari hal yang lebih lanjut, secara otomatis nanti pembelajaran kita akan lebih luas. Namun saya akan plot saja untuk pemeriksaan ini. Nanti pemeriksaan yang pertama itu mengenai filter udara, yang kedua mengenai baterai, yang ketiga mengenai sistem pendingin, yang keempat nanti di busi. Di pemeriksaan busi. Oke, untuk pemeriksaan pada kendaraan, yang pertama tadi saya sudah ungkapkan itu mengenai filter, baterai, radiator, dan busi. Yang pertama adalah filter udara. Ini adalah filter udara. Yang kedua ada baterai. Apakah dia masih layak untuk dipakai atau dia masih mampu menghidupkan kendaraan atau tidak. Yang ketiga adalah sistem pendingin. Apakah terjadi kebocoran atau mungkin air pendinginnya sudah hampir habis atau bagaimana, itu nanti kita bisa cek. Itu nanti untuk busi di dalam sini itu nanti kita bongkar, terus kita lihat apakah fungsi dari busi tersebut itu bisa kita gunakan. Pengecekan mengenai kualitas oli itu masih mumpuni untuk melumasi bagian-bagian dari kendaraan atau sudah harus ganti.
kalau mengacu pada servis berkala pada kendaraan, untuk penggantian oli itu sudah ada catatannya. Oke, yang pertama kita akan periksa adalah filter udara. Filter udara kita periksa, kita buka terlebih dahulu dari konsil boxnya. Kita ambil, kita lihat apakah filter udara ini sudah kotor atau belum. Kalau misalnya ini sudah benar-benar kotor, menghitam, berarti kita harus ganti. Namun apabila dia masih berwarna kecoklatan seperti ini, itu masih bisa kita gunakan dengan cara kita semprot dengan menggunakan air gun. Menyemprotnya itu posisinya tidak seperti ini, tapi dibalik dari bagian atas. Jadi karena ini adalah bagian yang menerima dari udara langsung, sehingga kalau kita tekan posisinya ke sana, secara otomatis kotoran yang ada di dalam filter ini akan masuk ke dalam, sehingga kita harus seperti ini. Jadi seperti ini, disemprot seperti ini semuanya. Nanti setelah bersih baru kita bisa pasangkan kembali. Yang kedua adalah pemeriksaan baterai. Pemeriksaan baterai yang utama itu, yang pertama adalah yang kita lihat adalah levelnya, level air yang ada di dalam. Nih, jadi di sini ada level, nih, ada levelnya, ada level upper dan ada level lower. Di bagian level upper itu dia adalah berarti bagian atas dari pengisian air aki. Bagian bawah itu adalah berarti air aki harus minta ditambah. Seandainya dari dalam sistem ini terjadi kekurangan dari air, kita isikan lagi melalui ini. Jadi ini kita isikan, ini adalah sel-selnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah masing-masing sel. Jadi kita pengisiannya melalui ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita cek tegangannya. Tegangannya ini dengan menggunakan multitester itu tegangannya harus 12 volt atau bahkan mungkin lebih. Kalau misalnya terjadi kekurangan tegangan, misalnya tegangannya hanya 11,5, masih bisa digunakan. Namun untuk menstarter kendaraan itu hanya bisa 2-3 kali, tidak bisa seterusnya. Dan ketahanan baterai pun dianggap sudah tidak mumpuni, sehingga harus ganti yang baru. Itu seperti itu. Yang ketiga ada radiator. Yang harus kita cek yang pertama adalah reservoir. Ini adalah reservoir. Di dalam reservoir itu masih adakah air radiator atau tidak? Di sini ada full, ini full, dan di sini ada low. Kalau dia itu berada di low, baiknya kita tambahkan sampai ke full. Kalau dia sudah full, berarti ya sudah, kita diamkan saja. Tinggal kita melihat yang ada di tutup radiator. Tutup radiator ini itu masih ada air atau tidak. Kalau misalnya sudah tidak ada, kita tambahkan saja. Ada kemungkinan kalau misalnya air ini kita setiap hari cek kok selalu habis, berarti kita harus cek kondisi radiator, apakah terjadi kebocoran di dalam radiator ataukah pada selang-selangnya, atau radiatornya ini sudah rusak sehingga pada waktu air radiator ini masuk ke dalam reservoir pada waktu panas, dia tidak mau kembali lagi ke dalam radiator. Pada waktu radiator dingin, seharusnya yang ada di dalam reservoir itu harus masuk ke dalam radiator kembali. Tapi karena ada kerusakan pada tutup, sehingga pada waktu mesin dingin, air dalam radiator itu tidak mau masuk dari reservoir menuju ke radiator, sehingga pada waktu kita membuka di waktu mesin dingin itu selalu terdapat kekurangan air radiator. Atau bisa jadi karena memang terjadi kebocoran pada waktu pada waktu mesin itu bekerja, karena mungkin selangnya ini sudah tua, terus ada retak-retak, sehingga pada waktu suhunya panas keluar melalui
retakan yang ada di selang tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah pemeriksaan mengenai busi atau sistem pengapian. Untuk membongkar sistem pengapian kita harus mencopot ini terlebih dahulu. Ini adalah jalur dari ECU, terus ini adalah CDI. Kita harus bongkar ini dengan cara membuka ini kita tarik seperti ini, terus kita tarik. Nah, tuh, terus nanti kita bongkar CDI-nya dengan menggunakan untuk 10. Kita copot. Kita copot ya seperti ini. Terus kita tempatkan di tempatnya. Terus nanti busi yang ada di dalamnya nanti kita copot dan kita periksa. Ya, selanjutnya kita mencopot busi. Ini adalah businya. Kalau kita lihat busi yang warnanya seperti ini, jadi dia agak kemerah-merah bata, itu berarti bagus. Nah, tinggal kita cek celahnya saja. Celahnya itu dengan menggunakan alat filler gig seperti ini, filler gig. Menggunakan filler gig, kita ukur celahnya dengan cara kita memasukkan seperti ini. Celahnya itu antara 0,70 sampai 0,90 mm. Jadi celahnya itu antara 0,70 sampai 0,90 mm. Itu gapnya untuk pengapian ya maksimal. Sehingga untuk sistem pengapian ini sendiri itu kita harus mengukurnya. Nah, untuk pemakaiannya sebenarnya busi itu ada batas pemakaiannya meskipun masih bisa kita gunakan. Nah, untuk pemakaian busi itu 25.000 km harus sudah kita ganti. Jadi untuk busi itu kalau misalnya kita sudah memakai 25.000 km kita harus ganti businya. Kalau misalnya tidak kita ganti mungkin masih bisa kita gunakan, namun performa dari busi tersebut itu sudah tidak maksimal. Mungkin pengapiannya sudah tidak berwarna biru, karena kalau kita tes warna api dari busi ini itu adalah warnanya biru. Kalau misalnya warnanya sudah kemerah-merahan berarti itu harus diganti. Namun sesuai dengan anjuran perawatan berkala setiap 25.000 km harus kita ganti. Itu mengenai busi. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan oli. Ya, pemeriksaan oli kita bisa. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan oli. Jadi pemeriksaan oli yang paling mudah kita bisa lihat adalah dengan mencabut dipstick. Ini adalah namanya dipstick ini, atau stick pemeriksa oli. Nah, kita bisa lihat. Nah, apakah kualitas dari oli tersebut itu masih bagus atau tidak? Kita bisa melihatnya. Kalau warna oli, kalau warna oli itu sudah berwarna menghitam, jadi kita lihat, nah seperti ini. Kalau oli ini sudah berwarna menghitam, berarti kita harus ganti. Berarti performa dari mesin itu maksimal karena oli itu warnanya menjadi hitam. Kalau dia selalu bening, ada kemungkinan dia tidak melumasi keseluruhan sistem. Yang pertama, yang kedua, oli itu ada levelnya. Ya di bagian lubang bawah ini. Nah, bagian bawah, lubang bagian bawah ini adalah low. Jadi oli itu habis. Yang bagian atas ini itu adalah full. Jadi yang bagian bawah ini low, yang bagian atas itu full. Full itu penuh. Kalau low itu berarti sedikit. Ada kemungkinan kalau misalnya ini
kita mengisi oli sudah full di batas atas ini, lubang batas atas ini, berarti sudah maksimal. Kalau misalnya dia kok turun menjadi separuh, berarti ada kemungkinan terjadi kebocoran pada oli. Untuk pengisiannya itu ada ketentuannya. Kalau di kendaraan ini itu sudah ditentukan. Jadi untuk pengisian olinya, ya untuk pengisian olinya itu ada ditentukan di sini. Ada tulisannya untuk Xenia. Ini karena ini kendaraan kita yang kita gunakan adalah Xenia yang 1000 cc 30 liter. Kalau kita mengganti filter oli, kalau kita tidak mengganti filter oli itu 2,10 liter. Kalau yang Xenia 1300 cc itu pada waktu kita mengganti filter oli berarti ngisinya 3 liter. Kalau tanpa mengganti filter oli itu 2,7 liter. Ini adalah filter oli ya. Ini adalah filter oli. Untuk penggantian filter oli itu sebaiknya pada waktu kita mengganti oli itu kita juga mengganti filter olinya. Namun kalau misalnya kita tidak menginginkan, yaitu 2 kali ganti oli, 1 kali ganti filter oli. Itu seperti itu. Itu mengenai pemeliharaan dari kendaraan ringan. Di sini saya mencontohkan Daihatsu Xenia. Baik, tadi sedikit saya memberikan penjelasan mengenai pemeliharaan kendaraan ringan. Sebagai tugas, silakan kalian mencari di Google atau di YouTube atau dari modul yang sudah saya share mengenai pemeliharaan sistem kendaraan ringan selain dari yang sudah saya jelaskan tadi. Silakan kalian catat di dalam buku catatan atau di dalam lembaran kertas. Nanti silakan difoto dan dikirimkan melalui komentar di Google Classroom atau melalui WhatsApp. Bisa di WhatsApp grup atau di WhatsApp Japri. Sebagai tugas itu, minggu depan kita akan membahasnya kembali apa saja yang sudah kalian temui di pertemuan kali ini. Jadi di pertemuan depan akan saya ulas kembali mengenai jawaban yang sudah kalian kumpulkan. Nanti akan kita identifikasi atau kita diskusikan dengan teman-teman yang lain, dan nanti kalian juga harus bisa menanggapi dari hasil temuan teman-teman kalian. Mungkin itu pembelajaran hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Sebelum mengakhiri kegiatan, saya mengingatkan kembali untuk yang belum absen silahkan absen. Sudah di Google Form saya share di Google Classroom dan WhatsApp Group, silahkan kalian absen. Itu tugas sudah saya jelaskan tadi, silahkan kalian kerjakan. Di depan kita akan diskusikan hasil temuan dari yang sudah kalian kirimkan nanti. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, ada baiknya kita berdoa semoga minggu depan kita masih bisa berjumpa kembali. Berdoa mulai. Selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia. SMK bisa.